Penyusutan kantor juga sudah saya kasih tahu di sini. Total penyusutannya juga sudah saya kasih tahu. Tugas Anda adalah mencari tahu atau mencari dari mana angka-angka tersebut saya peroleh. Itu menjadi tugas Anda. Sudah saya kasih tahu ya hasilnya. Itu di halaman 27 tentang penyusutan fiskal. Tolong kembali lagi kepada teori yang sudah Anda pelajari di perpajakan 1 maupun 2 tentang bagaimana cara menghitung penyusutan menurut pajak. Oke, halaman 28 Anda diminta untuk menghitung nilai buku fiskal awal tahun 2023. Di sini sudah saya kerjakan, nilai buku fiskalnya sudah saya kasih tahu. Ya, sudah saya kasih tahu. Jenis aktivanya sudah ada di lembar kerja Anda. Di buku kerja Anda, buku 2, ya, buku 2 itu sudah ada jenis aktivanya. Dia masuk di kelompok 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini dokumen. Sumber datanya Anda lihat di buku 1. Ya, sumber data Anda lihat di buku 1. Untuk mebel kelompok 1 harga perolehannya berapa? Nah, terus kenapa kok akumulasi penyusutannya kayak begini caranya? Kembali lagi kepada teori yang sudah Anda pelajari di perpajakan 1 maupun 2. Sehingga ketemu angkanya sekian, akumulasi penyusutannya, nilai sisa buku secara fiskal di awal tahun 2023 adalah sekian. Ini sudah saya kasih tahu angka-angka ini ya, sampai dengan kelompok 2 sudah saya kasih tahu. Lalu kemudian sampai dengan bangunan permanen juga udah saya kasih tahu. Ya, teman-teman sudah bisa melihat informasi ya, tentang bagaimana atau nilai daripada setiap baris dan kolom di dalam tabel ini. Begitu ya, tugas Anda mencari tahu, tugas Anda untuk melengkapi dari mana angka-angka tersebut diperoleh. Itu halaman 28. Ya. Halaman 29, Anda diminta untuk menghitung PPh yang telah dibayar dipotong di dalam negeri oleh pihak ketiga. Jadi ini adalah pajaknya PT Dwi yang sudah dipotong oleh pihak lain atau pihak ketiga. Ini pajaknya PT Dwi. Berkaitan dengan pajak apa saja, Bu? PPh pasal 22, 23 dan PPh final. Kami lihatnya di mana? Lihatnya di buku 1. Anda buka buku 1 mulai halaman 20. Ya, Anda buka buku 1 mulai halaman 20. Ya, di sini sudah saya tuliskan jenis penghasilannya. Ya, sudah saya tuliskan jenis penghasilannya, tinggal nanti Anda sesuaikan. Ya, Anda sesuaikan berkaitan dengan impor barang, dia adanya di bukti halaman berapa? PPh-nya PPh apa? Pasal 22. Tulis pasal 22. Berarti nilai daripada pajak tersebut ya Anda tulis di kolom PPh pasal 22. Dividen. Di sini masuk kategori yang diinvestasikan berarti tidak dikenakan pajak. Ya, sewa tanah. Ya, cari deh. Saya mengurutkan jenis penghasilan berdasarkan urutan buktinya. Berdasarkan urutan buktinya. Jadi pastinya urutan bukti tersebut ya kan berurutan dari halaman 20, 21, 22 dan seterusnya. Oke. Halaman 21. Kalau Anda lihat di buku 1 ya, bukti potong halaman 21, halaman 20. 21, 20 ya. Oke, nggak apa-apa, tak tulisin lah ini ya. Lihat di buku 1. Ini lihatnya di buku 1. Nah, semakin saya perjelas ini melihatnya di buku. Ini semua nanti melihatnya di buku 1 semua. Termasuk sewa tanah juga melihatnya di buku 1. Kalau Anda lihat di halaman 21, di situ ada bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan. Nah, itu jelas itu. Atas sewa tanah dan bangunan berarti ini yang dimaksud.
Ya, dan seterusnya. Nanti Anda tulis di sini bukti potongnya adanya di halaman 21 dan seterusnya hingga nanti harus ya terakumulasi total daripada PPh pasal 22-nya sekian, PPh pasal 23-nya sekian, PPh finalnya sekian. Secara keseluruhan totalnya jadi sekian. Gitu ya, teman-teman ya. Ini udah saya kasih tahu. Oke, saya rasa nggak ada masalah tentang hal ini. Lanjut untuk halaman 30-31. Anda diminta untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Berarti merubah dari laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal. Kembali ke teori PPh perpajakan 2. Kembali ke teori perpajakan 2 di mana Anda sudah mempelajari bagaimana caranya melakukan rekonsiliasi. Ya, di sini sudah saya informasikan salah satu contoh gitu ya, bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan. Ya, di sini ya ketemu nilai daripada jumlah yang dikoreksi 5 juta sekian. Dari mana ini saya dapatkan dari tadi berkaitan dengan penyusutan pabrik. Nah, untuk informasi akun mana saja yang mengalami koreksi, nah, Anda lihat di buku 1. Anda lihat di buku 1 mulai dari halaman 8, 9, kemudian 10 sampai dengan 11. Itu adalah dokumen atau data-data yang kita gunakan untuk kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Ya, sehingga jika Anda melakukannya sudah tepat, maka jawabannya akan sama dengan saya. Ya, ini kalau saya blok begini-gini ya, kalau saya blok hitam-hitam begini berarti kagak usah diisi. Berarti kagak ada tuh nilai-nilai yang berubah di situ nggak ada. Ya, tidak ada koreksi berarti di bagian itu. Ini juga berarti nggak ada koreksi di bagian itu. Ya, yang saya hitam-hitam itu berarti nggak ada koreksiannya. Oke, ini semua sudah saya informasikan kepada Anda. Juga sudah saya hitungkan ya berapa nilai daripada nanti yang menjadi PKP begitu ya, atau laba bersih sesudah pajaknya akan menjadi berapa. Nah ini, kalau menurut komersial ada 1 miliar sekian. Tapi kalau menurut fiskal 1 miliar 200 juta sekian. Nah, tugas Anda untuk mencari tahu ya dari mana angka ini kita peroleh. Itu ya. Nah, ini udah saya kasih tahu nih. Udah enak banget nih udah saya kasih tahu nih. Ya. Terus yang tidak kalah penting adalah menentukan peredaran bruto. Peredaran bruto nilainya sekian, ini nih ya 8 miliar sekian ini diperoleh dari penjumlahan penjualan bersih ditambah pendapatan dari luar usaha ditambah pendapatan dari luar negeri. Ketemulah peredaran bruto. Begitu ya, ketemulah peredaran bruto. Dah. Kalau sudah ketemu laba bersih sesudah pajak, tugas Anda berikutnya di halaman 32. Halaman 32 Anda diminta untuk menghitung PPh yang terhutang tahun 2023. Di situ sudah saya kasih tahu. Ya, penghasilan neto fiskalnya sekian. Dapat dari mana angka ini? Dapat dari sini. Angka tersebut diperoleh dari sini, dari laba bersih sesudah pajak ini ya. Ini teman-teman. Ya, kita pindahin ke sini namanya penghasilan neto secara fiskal. Sama aja disebut sebagai penghasilan neto secara fiskal. Adakah kompensasi kerugian sebelumnya? Kalau ada diperhitungkan, kalau nggak ada ya nggak usah. Berarti harus melihat di buku 1 ada apa enggak. Gitu ya. Nah. Terus sehingga ketemu yang namanya PKP. Kalau PKP-nya keriting di buletin.
Pembulatannya gimana Bu? Pembulatan dalam ribuan ke bawah. Nih, saya kasih contoh salah satu bentuk pembulatan adalah seperti ini. Kalau angkanya begini, pembulatan ribuan ke bawahnya jadi begini. Kalau angkanya begini, pembulatan ribuan ke bawahnya jadi begini. Gitu ya. Nah, oke, next yang berikutnya. Lalu ini masuk kategori penghitungan PPh umum bagi badan. Ya, dia menggunakan dua tarif nih. Dia menggunakan dua tarif, tahu dari mana? Di sini ada kata-kata PPh atas PKP yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif dan PPh atas PKP yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Nilainya berapa? Oke. Mengapa dia menggunakan dua tarif? Karena peredaran brutonya di antara 4,8 sampai 50 M. Kalau Anda masih ingat teorinya, ya, jika bruto kurang dari 4,8 M, tarifnya 11%. Jika di antara 4,8 sampai 50, 11 dan 22. Jika kurang dari 5, ini bukan kurang dong ya. Jika lebih, ya ini salah tandanya nih. Jika lebih, nah gini harusnya, kok 2? Nah gini dong. Nah, jika lebih dari 50 M, maka tarifnya 22%. Tapi di sini kita sudah cari peredaran brutonya di antara, bukannya lebih. Di antara 4,8 sampai dengan 50. Berarti pakai tarifnya 2, 11% dan 15%. Ini sudah saya carikan pajaknya. Ketemunya segini. Ya, nanti teman-teman harus bisa menemukan nilai pajaknya sekian. 227, 842, 125. Ini nilai pajaknya yang terhutangnya sekian. Dah, ini enggak saya kasih tahu semua ya, hanya clue-cluenya saja yang saya kasih tahu kepada Anda. Oke, kalau sudah lanjut halaman 33, Anda diminta untuk menghitung PPh pasal 24. Ya, kembali ke teori PPh pasal 24. Mudah-mudahan masih ingat. PPh pasal 24 adalah PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Ada penghasilan dari Singapura dan dari Australia. Sudah saya kasih tahu PPh terhutangnya sekian, PKP-nya sekian. Ini menjadi data yang penting bagi Anda untuk mencari nilai-nilai yang berkaitan dengan penghitungan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Begitu. Ya, dah. PPh luar negeri untuk negara Singapura ditetapkan nilainya 10 juta. Untuk negara Australia nilainya 3 juta sekian. Ya. Tugas Anda untuk mencari yang di sini. Tugas Anda mencari yang di sini. Nih, ini udah saya kasih tahu jadinya ya. Oh, ya jangan dikasih tahu dong. Tugas Anda untuk mencari yang di sini. Dari mana angka ini diperoleh? Itu tugas Anda. Ya, nih dilengkapi. Ini udah tak kasih tahu angka-angkanya di sini. Sehingga total kredit pajak yang diperbolehkan atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri adalah 13 juta sekian. Ya, ini 13 juta dari mana Bu? Penjumlahan ini tambah ini hasilnya ini. Gitu. Ya, ikut kembali lagi kepada teori mencari PPh pasal 24. Terakhir, tugas Anda adalah di halaman 34. Halaman 34 adalah menghitung kredit pajak tahun 2023. Ini lihat datanya kemana Bu? Lihat data halaman 28. Kok 28 toh salah aku. 29. Nah ini lihat data halaman 29. Ya, tak tulis deh di sini. Ya, lihat data dari jangan lihat dari lah, lihat di halaman 29. Ya, lihat di halaman 29, tak kasih merah.
biar kelihatan cerah ya. Nah, kuning-kuning. PPh atas 22 impor, PPh atas penyerahan barang, sewa dan bunga. Ya. Nah, ini salah jangan itu di sini. Lihat di halaman 29. Karena kalau yang ini bukan di halaman 29 nanti ya. Nah, yang ini lihatnya di halaman halaman 33. Halaman 29 nih, halaman 29. Ini loh yang menceritakan tentang tadi impor, sewa tanah masuk final, berarti jangan sewa kontainer. Ya. Yang di sini kan yang sifatnya tidak final semua. Kredit pajak adalah jenis-jenis PPh yang sifatnya tidak final. Berarti kalau di sini ada yang final ya tidak boleh kita ikutkan. Karena di sini untuk menjadi kredit pajak yang sifatnya tidak final. Ya, kalau sudah Anda jumlahkan, ini saya sebut sebagai A, nilai penjumlahan ini, begitu ya. Lalu Anda lanjutkan untuk mencari kredit pajak luar negeri. Itu adanya dilihat halaman 33 tadi yang sudah Anda lakukan di halaman yang sebelumnya ini. Halaman 33 ini. Nah, ketemulah nanti nilainya berapa. Saya sebut sebagai B. Maka total kredit pajaknya adalah A ditambah B. Dah, nilainya sekian. Nah, tugas Anda minggu ini adalah mengerjakan itu saja. Ya, jadi saya ulangi ya, dari halaman 27 sampai halaman 34 itu menjadi penugasan Anda minggu ini. Udah selesai, itu saja yang mau saya sampaikan ya untuk penugasan minggu ini. Ada yang mau ditanyain? Saya rasa cukup jelas ya. Tidak saya kasih tahu semua ya teman-teman ya, karena kan nanti kamu nggak ada kerjaannya ya kalau semuanya tak kasih tahu ya toh. Jadi ya saya kasih tahu ya poin-poin pentingnya saja. Kan clue-nya sudah saya sebutin tadi untuk semua mengerjakannya. Oke, saya rasa nggak ada ya. Baik, kalau memang tidak ada, Ibu cukupkan ya instruksi, penjelasan instruksi untuk minggu ini. Saya akan melanjutkan kepada teman-teman untuk pengambilan nilai. Ya, ada berapa orang sih yang belum, ada 4 orang kalau nggak salah yang belum mengambil nilai. Ya, nanti kita buat teman-teman yang akan ngambil nilai pada minggu ini, pada saat ini, tolong bergabung di link ya, di link untuk tes lisan. Ya, linknya beda sama ini ya, di link untuk tes lisan. Ya, oke, itu saja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai bertemu minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.